Terima kasih Bu Nur. Iya, Bu. Ini gimana kita sekarang itu sedang mengalami yang namanya krisis dari karakter, sehingga sama seperti yang dikatakan Pak Prof tadi, bahwa media yang ada sekarang dari internet itu bisa juga banyak hoax-nya. Nah, oleh sebab itu untuk itu kita sebagai seorang pendidik atau guru harus bagaimana caranya membentuk karakter peserta didik kita agar terhindar atau dapat meminimalisir tentang hoax atau apa yang ada di dalam jaringan-jaringan internet begitu. Nah, pada hari ini agenda yang akan saya berikan adalah pertama adalah fenomena krisis karakter moral pada siswa atau peserta didik kita. Terus kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka dan pengembangan karakter peserta didik. Yang pertama sekali adalah fenomena krisis karakter. Kita ketahui bahwa banyak sekali sekarang ini para pelajar-pelajar kita itu yang memiliki rasa tidak tahu malu atau budaya malu itu sudah tidak ada lagi. Yang dimana mereka itu merasa sudah hebat atau sudah memiliki kekuatan apabila melanggar peraturan. Nah, contohnya saja pada ini. Banyak siswa-siswa yang kadang itu memiliki kebanggaan bahwa dia sudah melakukan, mohon maaf Bapak Ibu, hubungan yang selayaknya suami istri. Dan kita lihat di kanal-kanal YouTube, mereka itu tidak malu mengatakan bahwa, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, kalau mereka itu sudah tidak perawan atau sudah melakukan hubungan berkali-kali, mereka sudah tidak ada rasa malu. Nah, bagaimana sebenarnya karakter siswa kita saat ini? Atau siswa yang masih bocil, masih kecil, atau bisa dikatakan SD di dalam berita ini, Tribun Jateng, sudah kecanduan PSK. Masih kecil Bapak Ibu. Nah, apa yang salah di sini? Belum lagi siswa SMA Bengkulu tewas tengah meminum racun. Nah, berarti ada depresi. Selanjutnya pelajar di Kalteng yang mencuri rokok di Alfamart. Inilah kondisi karakter atau kondisi fenomena yang sekarang terhadap peserta didik. Mereka kalau kita lihat sekarang itu sedikit-sedikit mengalami healing. Atau tugasku banyak, aku butuh healing. Nah, karakter yang seperti inilah yang perlu kita ubah agar mereka menjadi karakter yang lebih bersemangat. Begitu Bapak Ibu. Karakter yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap sesama, ataupun memiliki rasa kreativitas. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah karena kita ketahui bahwa ada perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Yang dimana kalau pada saat kurikulum 2013 ada 18 karakter siswa yang harus dan wajib dimasukkan di dalam RPP. Karakter cinta tanah air, karakter mandiri, karakter peduli lingkungan, karakter peduli sosial, cinta beriman, bertakwa, itu ada di kurikulum waktu 2013. Nah, pada saat ini kita mau menuju ke kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka belajar. Kurikulum prototipe ini atau kurikulum merdeka belajar ini, kurikulum yang dibentuk berdasarkan dari rangkaian panjang evaluasi Bapak Ibu. Bahwa ada yang namanya perlu perbaikan antara kurikulum 2013 ke kurikulum prototipe, yang dimana pada saat masa-masa pandemi,
kurikulum 2013 belum mampu menjawab tantangan terhadap masa pandemi. Nah, sehingga pada masa pandemi yaitu kita masih menggunakan kurikulum pra-pandemi, kurikulum 2013. Terus pada pandemi 2020-2021 kita melakukan yang namanya kurikulum darurat, yang dimana pada saat itu para guru juga mengalami yang namanya syok terhadap pembelajaran. Karena yang dimana pada awalnya pembelajaran tatap muka diganti ke daring, guru itu mengalami yang namanya perubahan dari RPP atau bagaimana caranya pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Nah, selanjutnya pada pandemi sendiri 2013 ada kurikulum darurat dan kurikulum prototipe di SP dan SMK PK. Dari perjalanan panjang itu barulah ada pemulihan pembelajaran kurikulum, yaitu untuk tahun ini tahun 2022 sampai tahun 2024. Kurikulum prototipe ini opsi Bapak Ibu. Artinya opsi, kita bisa menerapkan kurikulum 2013, bisa juga menerapkan dengan kurikulum prototipe ini agar bagaimana pembelajaran itu berlangsung, karena pemerintah memberikan kembali kebijakan kepada sekolah atau otonomi daerah untuk menerapkan kurikulum mana yang berlaku. Apalagi pada masa-masa ini kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka Belajar itu masih diterapkan bagi sekolah-sekolah penggerak Bapak Ibu, atau sekolah-sekolah yang menjadi contoh dulu, begitu Bapak Ibu. Sehingga nanti di tahun 2024 akhirnya kita bisa memakai benar-benar pendidikan sudah pulih dan kurikulum ini dapat diberlakukan Bapak Ibu. Kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran menyeluruh, artinya secara holistik Bapak Ibu. Ada keterkaitan antara materi-materi pembelajaran dengan kontekstual, dengan kenyataan yang ada di lapangan. Satu sama lain saling mengisi, sehingga suasana belajar yang dimana awalnya kaku, di dalam kurikulum prototipe ini kita diberikan untuk kesempatan berinovasi, guru berinovasi terhadap pembelajaran tersebut. Artinya tidak terpaku dengan pembelajaran mungkin di dalam ruangan atau pembelajaran yang monoton satu arah dari guru saja, begitu Bapak Ibu. Atau yang menggunakan model pembelajaran yang contohnya inquiry atau PJBL, atau di sini guru diberikan inovasi untuk menerapkan menggabungkan dua model, atau ketika siswa bosan di dalam pembelajaran di dalam kelas, ayo mari kita belajar di luar kelas atau di lapangan. Atau ketika siswa bosan terhadap pelajaran terhadap di ruangan kelas, kita bisa membawa mereka ke dalam perpustakaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, peserta didik itu sebagai pribadi dan subjek belajar utama. Sehingga guru harus mengarahkan tujuan dengan kondisi anak, seperti itu Bapak Ibu. Guru menggunakan aneka macam metode pendekatan yang cocok dengan pribadi peserta didik. Nah, ini yang tadi saya katakan metode dan pendekatannya. Ada baiknya ketika guru ketika tahun ajaran baru Bapak Ibu, memberikan yang namanya rubrik angket. Rubrik angket ini agar kita mengetahui sebenarnya gaya belajar siswa kita itu seperti apa, yang dominan di dalam kelas. Atau kita berikan, atau kita bekerja sama, sekolah-sekolah bekerja sama dengan LSM atau LSM psikologi yang mampu menunjukkan sebenarnya karakter atau kondisi siswa itu untuk belajarkan bagaimana, gaya belajarnya bagaimana. Agar kita sebagai guru juga tidak memakukan
patokan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita punya, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah merdeka belajar tidak menyusahkan guru, peserta didik, dan orang tua. Guru berani menerapkan merdeka belajar. Ini adalah merdeka belajar itu tidak menyusahkan guru. Guru dulu hanya terpatok dengan RPP. RPP yang sangat banyak lembaran-lembarannya itu. Sekarang di mana RPP sudah ada RPP 1 lembar. Artinya 1 lembar itu guru memadatkan bagaimana sebenarnya pembelajaran yang akan dilangsungkan Bapak Ibu. Nah, jadi ada benang merahnya antara kurikulum itu dengan pengembangan kurikulum Bapak Ibu, yaitu adalah orientasi holistik. Kurikulum dirancang mengembangkan murid secara holistik, mencakup akademis, non-akademis, kompetisi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Artinya, pada pembelajaran kurikulum dulu masih terpaku terhadap kognitif. Hasil belajar yang dilihat adalah hasil belajar kognitif. Walaupun pada kurikulum 2013 sudah ada yang menerapkan bagaimana untuk psikomotoriknya, afektifnya, atau sosialnya begitu. Namun, apakah ada yang menyatakan begini, Bapak Ibu? Apabila dia tidak berbuat baik, apakah anak itu langsung tinggal kelas, begitu? Atau apakah anak itu ketika melakukan kesalahan, apakah anak itu tinggal kelas? Nah, jadi orientasi kurikulum ini yang di prototipe Merdeka ini lebih mengembangkan kognitif, sosial, dan emosional. Begitu Bapak Ibu. Terus berbasis kompetensi, bukan konten Bapak Ibu. Jadi kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi. Artinya kompetensi yang ingin dikembangkan oleh anak tersebut, sehingga di dalam pembelajaran untuk SMA Bapak Ibu, anak itu juga diberikan kesempatan untuk memilih yang mana dia suka dalam pembelajarannya. Jadi bagaimana dengan minat mereka Bapak Ibu. Terus kontekstual personalisa. Kurikulum dirancang sesuai konteks dan budaya. Artinya kurikulum prototipe itu tidak terpaku terhadap apa yang ada di Jakarta ataupun di pusat. Karena kita ketahui Bapak Ibu, ada perbedaan antara pelajar yang ada di Jakarta dengan pelajar yang ada di daerah-daerah terpencil. Contohnya, pada saat pada saat pandemi datang, pemerintah langsung menerapkan pembelajaran melalui offline atau melalui online dengan cara daring, Zoom, Google Meet. Untuk daerah saya Sumatera Utara, tepatnya di Siborong-Borong, itu sangat minim terhadap yang namanya teknologi. Guru-guru di sana juga kurang mampu, ada yang tua yang kurang mampu menggunakan laptop, Google Meet, Google Classroom, ataupun yang lainnya. Nah, sehingga pada saat pandemi berlangsung, mereka menerapkan bagaimana pembelajaran yang luring, Bapak Ibu. Artinya mereka yang mendatangi siswa-siswa berdasarkan lokasi zonasi siswa tersebut. Di mana kalau siswa siswa SD kelas 4 di dalam satu daerah itu ada 4 orang, itu dulu diajari seperti itu. Nah, artinya kontekstual personalis ini dirancang sesuai konteks budaya dan misi sekolah. Artinya berdasarkan kebutuhan. Sekolah juga diberikan kesempatan untuk merancang pembelajaran di tempatnya sendiri, Bapak Ibu. Nah, kurikulum prototipe ini atau kurikulum merdeka ini memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan belajar. Karena banyak sekali pada saat pembelajaran daring, anak-anak itu yang
memiliki soft skill atau karakternya yang sangat agak rendah, saya katakan Bapak Ibu. Sehingga pada kurikulum prototipe ini pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill anak, karakter. Karakter apa yang dikembangkan adalah iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, kreativitas. Nah, atau ini juga dikatakan dengan di dalam kurikulum Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Yang dimana profil pelajar Pancasila ini merupakan dari kembangan dari kurikulum 2013, Bapak Ibu. Yang kurikulum 2013 ada 18 karakter, kita lebih memadatkan menjadi namanya profil Pancasila, Bapak Ibu. Nah, pembelajaran ini berbasis dengan karakter, memberikan kesempatan melalui pengalaman, atau bisa dikatakan experiential learning. Mengintegrasikan kompetensi yang esensial, bukan konten tadi Bapak Ibu. Kompetensi yang esensial artinya kompetensi apa yang harus dimiliki siswa, yang dimiliki peserta didik, agar dia dapat menunjang kehidupannya setelah dia selesai sekolah, Bapak Ibu. Nah, terus struktur belajarnya yang bersifat fleksibel, Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci utama, Bapak Ibu. Keenamnya itu saling berkaitan dan menguatkan sehingga budaya mewujudkan profil Pancasila yang utuh, membutuhkan berkembang, Bapak Ibu. Dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial, artinya gotong royong dengan kemandirian, dengan iman, takwa itu satu kesatuan, Bapak Ibu, bersama-sama, tidak satu persatu, tidak terpotong-potong, Bapak Ibu. Yang profil Pancasila tadi itu atau karakter yang ingin dibentuk tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri, Bapak Ibu. Nah, beriman, yang pertama sekali tadi itu adalah beriman dan bertakwa, Bapak Ibu, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu artinya siswa diajak untuk mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut, Bapak Ibu. Terus, pemahaman agama dan kepercayaan, serta pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan mereka juga, Bapak Ibu. Akhlak pribadi itu memiliki integritas sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dalam relasi dengan orang lain. Selanjutnya, merawat diri sendiri. Terus, akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, berempati kepada orang lain. Selanjutnya, akhlak kepada alam, menjaga lingkungan, memahami kehubungan adanya hubungan antara ekosistem bumi, Bapak Ibu. Terus, berakhlak bernegara, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi, adapun indikator untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu atau berakhlak itu memiliki akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kemanusiaan, dan akhlak kepada alam, Bapak Ibu, serta akhlak bernegara, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Siswa dengan dimensi profil ini merupakan murid yang berbudaya. Artinya dia memiliki identitas yang matang, mampu menunjukkan representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, global. Nah, jadi hal ini dapat diwujudkan dengan kemampuan berinteraksi secara positif antara sesama, memiliki kemampuan komunikasi interkultural, serta mampu memaknai pengalamannya di lingkungan majemuk sebagai kesempatan pengembangan dirinya. Karakter berbineka global ini, Bapak Ibu, artinya siswa itu memiliki
siapa identitas dirinya. Artinya dia tidak malu mengakui bahwa ya dia suku ini, atau dia suku Jawa, atau dia suku Batak, ataupun dia suku Nias, ataupun yang lainnya Bapak Ibu. Nah, dia menunjukkan bahwa representasi budaya luhurnya itu adalah dia, bahwa bagaimana kamu mengenal budayaku adalah dengan engkau melihat diriku. Begitu Bapak Ibu. Serta terbuka, walaupun dia memiliki budaya Batak, dia terbuka dengan budaya-budaya lain. Dia memahami dan memberikan toleransi atau memahami dan memberikan pemahaman. Artinya dia itu tidak terkungkung terhadap budaya yang ada di dalam dirinya atau penolakan terhadap budaya lain, Bapak Ibu. Nah, elemen dan subelemen dari dimensi kebinekaan ini adalah mengenal dan menghargai. Mengenal artinya mendalami budaya dan identitas budaya dia. Terus mengeksplorasikan dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya. Mengeksplorasi. Terus menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Dia hormat terhadap budaya-budaya lain. Terus komunikasi dan interaksi antar budaya. Berkomunikasi dengan antar budaya, namun tidak ada yang namanya kesalahpahaman atau tidak ada saling mengejek ataupun menghina dengan budaya-budaya lain. Mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Selanjutnya refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaannya. Dia melakukan refleksi, misalnya ketika dia berada di suatu daerah, kayak saya ini, contoh saya orang Batak Bapak Ibu. Saya berada di suku Nias atau suku Jawa waktu saya kuliah di Jawa. Nah, saya melakukan refleksi terhadap keberagaman yang ada di sana. Saya melihat, oh bagaimana ternyata ya dengan belajar dengan suku-suku yang lain, karena waktu saya di Jawa itu tidak hanya suku Jawa yang ada suku Jawa, ada suku NTT juga, ada Manggarai, Bajawa, ada juga dari Makassar. Nah, saya melakukan refleksi. Nah, inilah yang diharapkan juga kepada siswa kita. Selanjutnya, menghilangkan stereotip atau prasangka. Sama seperti yang mengatakan bahwa orang Batak itu kasar-kasar, suaranya kuat-kuat, terus kalau ngomong itu kasar, bilang tahu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, menghilangkan stereotip itu, karena ketika stereotip itu datang di dalam pikiran kita jadi mengalami yang namanya penolakan terhadap budaya lain. Nah, bagaimana caranya kita membelajarkan siswa terhadap memberikan pelajaran kepada siswa agar tidak stereotip? Kita memperkenalkan segala budaya, bahwa budaya itu unik, Indonesia itu unik, Bapak Ibu. Nah, terus menyelaraskan perbedaan budaya. Bahwa kita itu menyelaraskan perbedaan budaya tersebut, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya berkeadilan sosial. Turut serta aktif membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, Bapak Ibu. Artinya, kita mengajarkan pada siswa itu bagaimana cara membangun masyarakat, bagaimana siswa kita itu berada di tengah-tengah masyarakat agar adil dan tidak memihak, oh karena aku suku Batak, aku harus memihak suku Batak. Aku suku Bugis, aku harus memihak suku Bugis. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama dan memahami peran individu dalam berdemokrasi Bapak Ibu. Selanjutnya ada bergotong royong. Nah, seorang murid atau seorang siswa memiliki dimensi bergotong royong, artinya mampu berkolaborasi dengan orang lain secara proaktif Bapak Ibu, dan mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang banyak. Nah, artinya kita ketahui bahwa banyak pelajar-pelajar kita sekarang itu yang menggunakan gotong royong pada saat ujian, saling contek-mencontek,
Itulah yang kata mereka gotong royong. Nah, sedangkan gotong royong sendiri kan bukan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, siswa yang dikatakan bergotong royong itu adalah berkolaborasi dengan orang lain secara proaktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan orang, tapi dalam tanda kutip artinya siswa diajak untuk melakukan kerjasama dengan antar siswa yang lain, Bapak Ibu, atau dengan masyarakat. Nah, dengan cara proaktif. Nah, karena banyak sekarang siswa-siswa itu ketika kerjasama kelompok diberikan, mereka lebih menyukai kerja individu daripada kerja kelompok. Karena pada saat kerja kelompok mereka bilang si Anu tidak bekerja, si B tidak bekerja, si C tidak bekerja. Nah, ada kecenderungan bahwa individu lebih baik daripada bekerja kelompok atau bekerja sama. Nah, inilah yang harus kita hindari bagi siswa-siswa kita, karena bagaimana nantinya dia dapat bekerja atau selesai dari sekolah pendidikannya, bagaimana caranya dia mampu bekerja sama dengan orang lain tanpa mementingkan egonya, Bapak Ibu. Nah, untuk itu, elemen dari bergotong royong itu ada dua, kolaborasi dan kepedulian. Nah, kolaborasi kita di dalam pembelajaran, kita selalu memberikan kepada mereka itu kerjasama kelompok. Atau sering itu sekarang itu diskusi kelompok. Nah, pada saat diskusi kelompok, siswa itu kita berikan masukan dan kita bilang kepada mereka bahwa ada penilaian kelompok, Bapak Ibu. Di dalam penilaian kelompok, ketika kawannya yang satu di dalam kelompoknya ada yang tidak bekerja, semua akan kena masalah. Seperti itu. Artinya ada tanggung jawab terhadap kelompok tersebut. Nah, berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana caranya siswa itu lebih sering berinteraksi secara tatap muka, begitu Bapak Ibu. Karena sekarang siswa itu kebanyakan berinteraksi melalui media sosial. Nah, ketika berinteraksi di media sosial sangat baik. Namun ketika berinteraksi secara lisan atau secara tatap muka begitu, mereka kecenderungan lebih diam, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, menumbuhkan rasa saling ketergantungan positif. Nah, sama seperti waktu kita belajar, adanya ketergantungan antara teman, begitu. Namun ketergantungan ini tidak yang bersifat negatif, artinya siswa yang bergantung kepada temannya yang pintar. Jadi yang pintar inilah yang mengerjakan tugasnya ataupun yang lainnya. Seperti itu. Ketergantungan secara positif ini artinya kita memberikan juga di dalam satu kelompok itu ada yang pintar, ada juga yang minim ataupun ada yang lebih cepat menangkap, ada yang lebih lambat menangkap. Begitu Bapak Ibu. Artinya saling melengkapi nanti di dalamnya Bapak Ibu. Nah, terus koordinasi sosial, melakukan koordinasi pencapaian tujuan bersama Bapak Ibu. Koordinasi ini hampir sama pada saat berkomunikasi Bapak Ibu. Selanjutnya, kepedulian terhadap lingkungan. Nah, memahami dan menghargai sosial lingkungannya Bapak Ibu. Memunculkan situasi yang sejalan kesejahteraan. Dan berbagai memberikan menerima segala hal yang penting dalam kehidupan bersama Bapak Ibu. Nah, kedua elemen inilah yang merupakan elemen bergotong royong Bapak Ibu. Selanjutnya mandiri. Nah, ada perbedaan antara mandiri dengan bersifat individual Bapak Ibu. Seseorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mampu mengembangkan diri dan prestasi yang didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya, serta situasi yang dihadapi, dan bertanggung jawab atas proses hasilnya, Bapak Ibu. Tujuan pribadi ataupun tujuan bersama. Di dalam elemen mandiri ini terdapat dua, Bapak Ibu, yaitu
terdapat dua elemen, yaitu Bapak Ibu, elemen pemahaman diri dan situasi pemahaman diri dan situasi Bapak Ibu, serta regulasi diri. Nah, pemahaman diri dan situasi, mengenali kualitas dan minat diri. Mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi dan mengembangkan refleksi diri Bapak Ibu. Nah, artinya siswa itu menyadari siapa dirinya, untuk apa dirinya, tujuan dia itu apa. Begitu. Nah, selanjutnya regulasi diri. Dia mampu mengendalikan emosinya Bapak Ibu, menetapkan tujuan dan rencana strategis, serta memiliki inisiatif bekerja secara mandiri Bapak Ibu, dan mengembangkan kendali dan disiplin diri serta percaya diri Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Ini adalah karakter bernalar kritis Bapak Ibu. Kemampuan nalar dirinya itu sangat cepat, sehingga mampu memproses informasi-informasi yang dia peroleh secara kritis, mengevaluasinya, sehingga pembelajar kita atau pelajar kita nantinya itu pelajar yang tidak mudah menerima hoax, tidak mudah menerima berita-berita yang miring Bapak Ibu. Dia mampu, oh ada sumber ini, kekerasan pada siswa seperti itu. Dia mampu memahami dari mana ini, dari mana sumbernya, apakah sumbernya itu terpercaya, seperti sumber kompas.com ataupun yang lainnya Bapak Ibu. Nah, dia mampu mengelola segala informasi yang dia terima dan mencari keterkaitan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya, serta menganalisanya Bapak Ibu, dan membuat kesimpulan bahwa mana yang benar, begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga di dalam elemen bernalar kritis ini ada 3, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Artinya dia memperoleh ketika kita kasih materi ataupun silahkan kalian cari materinya dari sumber-sumber terpercaya begitu. Mereka itu mampu bernalar, oh bahwa ini yang saya baca ini bersumber dari buku ini, buku A, seperti itu. Nah, menganalisis, mengevaluasinya, terus merefleksikan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah kreatif. Ketika siswa diminta untuk kreatif, artinya dia mampu memodifikasikan serta menghasilkan sesuatu yang original begitu. Bermakna dan bermanfaat serta berdampak. Artinya dia mampu apa yang dia peroleh itu dimodifikasinya sesuai dengan menurut pendapatnya, namun tidak mengurangi esensi yang ada Bapak Ibu. Nah, sehingga di dalamnya itu ada 3 elemen juga Bapak Ibu, yang elemen dimensi kreatif, menghasilkan gagasan yang original, terus menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, selanjutnya memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi ataupun permasalahan Bapak Ibu. Nah, untuk itu profil pelajar Pancasila dicapai melalui pembelajaran yang terpadu. Artinya ada juga dukungan dari budaya sekolah Bapak Ibu agar yang ke-6 elemen tersebut dapat terakomodasi Bapak Ibu. Terus adanya intrakurikuler antara mata pelajaran PKN serta pelajaran yang lainnya. Selanjutnya kurikuler dan ekstrakurikulernya Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa seperti alur perkembangan dimensi beriman bertakwa Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu. Nah, saya kasih lihat besar. Seperti contohnya adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karakter yang ingin dibangun pada anak PAUD adalah mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa. Artinya ketika datang hujan, mereka anak PAUD itu cukup mengenal bahwa hujan itu datang sebagai sumber berkat atau sumber
dari Tuhan yang Maha Esa, Bapak Ibu. Nah, di fase A atau kelas 3 sampai ini mengenal sifat-sifat utama Tuhan yang Maha Esa dan Sang Pencipta. Mengenal bahwa Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu baik, Tuhan itu pengasih, Bapak Ibu. Di akhir fase ke-8 atau kelas 3, 4, 8 sampai 10 memahami sifat Tuhan lainnya. Sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptanya. Artinya bagaimana sifat Tuhan itu terhadap dirinya. Maksudnya bahwa di Tuhan itu penuh kasih. Bagaimana dengan dirinya? Apakah Tuhan itu mengasihi dirinya juga? Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya fase kelima 6 sampai 12 yaitu memahami berbagai kualitas atau sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa yang diutarakan dalam kitab suci keagamaan. Nah, artinya ini sudah berpatok kepada kitab suci beragamaan dan menghubungkan kualitas positif terhadap Tuhan Bapak Ibu. Terus di akhir fase SMP, di kelas SMP usia 13 sampai 15 memahami kehadiran Tuhan sebagai kehidupan sehari-hari Bapak Ibu dan mengaitkannya terhadap kehidupan mereka, bagaimana lingkungan, bagaimana dengan sekitarnya Bapak Ibu. Nah, di fase ke kelas SMA atau SMA atau SMK menerapkan pemahaman tentang kualitas atau sifat Tuhan dalam ritual ibadahnya baik dan bermanfaat personal. Artinya dia sudah mampu merepresentasikan bagaimana kebaikan Tuhan yang dia terima dalam dirinya Bapak Ibu. Nah, demikianlah dari hasil yang saya paparkan Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator Bu